ya anatomi histologi sudah ya. Nah ini ada perbedaan pada sistem respirasi dari perspektif fisiologi ya. Tugas dari sistem pernafasan ini tidak hanya untuk pertukaran nafas ya, atau pertukaran udara ya. Tugasnya di sini adalah banyak sekali ya. Tugasnya itu homeostasis terhadap pH ya, proteksi dan vokalisasi. Nah, perbedaannya apa dengan anatomi histologi? Kalau di anatomi histologi itu dibaginya berdasarkan lokasi, traktus respiratorius atas dan bawah ya, maka ada kenal ISPA ya, infeksi saluran pernapasan atas ya. Tapi di fisiologi ini dibedakan tidak berdasarkan atas atau bawah, tetapi berdasarkan fungsinya sesuai dengan struktur histologisnya ya. Jadi yang pertama adalah zona konduksi, yang kedua zona respirasi. Zona respirasi kemudian diperkuat atau dilindungi oleh tulang dan otot pernafasan. Sekarang pertanyaan saya, zona konduksi itu mulai dari mana? Kemudian dia fungsinya apa? Mengapa? Sesuai dengan strukturnya. Ya. Nodus SA ini kan pernapasan, kalau nodus SA berarti jantung. Ini traktus respiratorius. Jangan robek ya. Kan sudah siang soalnya ini langsung zona konduksi, bukan konduksi serotoritmik ya, beda lagi ya. Semuanya dari hidung atau dari trachea. Hidung strukturnya sama tidak hidung dengan trachea? Beda ya. Coba kita lihat dulu. Nah, kira-kira ini zona konduksi. Berarti dimulai dari mana? Mulai dari mana? Trachea. Ini kan dimulai dari trachea yang strukturnya sama. Coba lari ke atas, ini strukturnya beda ya. Dari trachea sampai ke bronchiolus terminalis. Di sini bronchiolus terminalis yang masih ada apanya? Ini apa ini yang warna silver ini? Jaringan kartilago. Mengapa okasnya zona konduksi itu ada kartilagonya selain otot polos? Kartilago kenapa? Tahu? Fungsinya zona konduksi ini itu apa? Fungsinya ini jalan ya, jalannya tol apa enggak gitu ya. Oke, berarti ini harus selalu apa? Boleh dia tertutup? Enggak boleh, harus selalu terbuka. Berarti ini tugasnya untuk apa? Supaya jalan nafas tetap terbuka. Kalau hidung nggak ada ini, hidung nggak ada, ya. Mukosa hidung juga tidak ada. Jadi hidung itu fungsinya untuk adaptasi sebelum dia masuk ke saluran pernapasan. Jadi ada penyaringan, ada pelembaban, macam-macam itu ya. Jadi fungsi hidung itu hanya preeliminasi dulu sebelum masuk ke sistem pernapasan yang sesungguhnya. Sampai di sini jelas ya. Ini strukturnya Anda harus tahu. Tidak hanya menghafalkan
jaringan kartilago ada otot kolosal epitel, tapi kemudian fungsinya tidak paham, ya. Nah, ini hanya sampai di sini. Nah, setelah di bronchiolus respiratorius, si silver ini nggak ada, berarti kartilagonya mati. Tidak ada, ya. Ini kan nggak ada ini. Nggak ada, ya. Mulai dari sini kan nggak ada. Berarti ini fungsinya sudah berubah atau sama, Mas Ian? Berubah. Namanya apa? Setelah bronchiolus terminalis respiratorius, ya. Nah, berarti zona konduksi adanya dari mana ke mana? Trachea sampai dari trachea ke bronchiolus terminalis. Kemudian mulainya zona respirasi dari mana? Mbak sampai ini. Mbak, zona respirasi. Gejalanya sama-sama sesak nafas. Kalau Anda ada obstruksi di sini, sesak nafas, Anda kasih oksigen, kira-kira bisa tidak mengatasi sesak nafas? Ini ada sumbatan besar sekali di bronkus, katakanlah asma bronchialis. Anda, ini orangnya sesak nafas, kasih aja oksigen biar dia nggak sesak nafas. Bisa tidak sesak nafas gitu, maksudnya bisa tertangani nggak? Tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa. Ada. Ini ya, jadi ketika Anda mendapatkan kasus sesak nafas, semuanya langsung Anda beri oksigen. Ini sangat keliru karena faktor yang mempengaruhi hipoksia atau hipoksemia itu bukan hanya karena oksigennya yang rendah di darah saja, tetapi faktornya apa dulu yang mempengaruhi, ya? Coba Mbak, kalau ini ada sumbatan di sini di bronchus primarius yang sebelah kiri, ya. Kira-kira Anda beri oksigen, pasiennya jadi nggak sesak? Ada yang tahu?
dihilangi dulu kan, baru Anda bisa berikan oksigen. Ya. Kalau ini tidak Anda hilangkan, di sini masih sumbatan, berarti Anda sia-sia pemberian oksigen. Ya. Caranya bagaimana? Ini ada banyak, ada bronchodilator, ada diberikan politik ya untuk kan biasanya di sini ada mukusnya yang menyumbat ya dan sebagainya. Ini harus diurai terlebih dahulu penyebabnya di sini. Tapi kalau penyebabnya di sini itu restriktif ya, kalau ini adalah tempat untuk terjadinya difusi ya. Kalau ini ada jalan nafas, kalau ini tempat terjadinya difusi, kalau terjadi difusi berarti kalau ada kelainan, berarti kelainannya sifatnya bagaimana? Dia tidak bisa mengembang. Bukan masalah ada sumbatan atau tidak. Ya. Kalau parunya tidak bisa mengembang, meskipun udara itu sudah sampai sini lancar, tidak ada hambatan, loh ini dia nggak mau mengembang, udaranya nggak akan bisa masuk sampai ke paru. Jadi sesak nafas, tapi kelainannya bukan kelainan obstruktif, tapi kelainannya restriktif. Parunya restrik, terbatas, nggak mau mengembang. Ya. Kenapa kok seperti itu? Kira-kira yang tahu? Kok paru itu bisa nggak mengembang, itu ada apa? Apa yang menyebabkan paru bisa mengembang? Tekanan di dalam paru namanya tekanan intrapulmoner. Ya, tekanan intrapulmoner komponennya siapa? Yang menyebabkan dia ada tekanan intrapulmoner. Saya masuk ke sini ya. Nih, Anda bisa jelaskan ini? Jadi meskipun jalan nafas itu sudah bebas hambatan, tidak ada obstruksi, tetapi belum tentu udara itu bisa sampai ke dalam kita. Yang memerlukan oksigen itu siapa? Ini tujuan dari bernafas itu apa kira-kira? Ini kebutuhan oksigen. Yang butuh oksigen itu siapa? Sel. Itu metabolisme ya. Kalau sel yang putus oksigen, maka perjalanan pernapasan itu berarti sampai mana? Apakah hanya sampai paru selesai? Tidak, ya. Jadi dari udara luar sampai paru itu namanya apa? Respirasi. Setuju? Maksudnya respirasi tadi panjang sekali ya. Ada 5 tahap ya, dari ventilasi sampai respirasi seluler. Satu poin ini satu pembahasan, satu kali pertemuan belum selesai. Ya, nanti Anda baca sendiri ya yang kira-kira belum disampaikan.
kecil ya. Nah, misalnya agak macet, itu dia agak susah dibuka. Nah, maka bukan karena ada sumbatan, tapi karena adanya faktor dari jalan nafas itu agak sudah rusak, misalnya karena usia. Ya, jadi dead space-nya meningkat, maka jumlah udara yang masuk dan keluar menjadi agak terbatas. Ini adalah faktor dari dead space. Kemudian kalau ini udaranya sudah sampai di paru, maka proses selanjutnya dinamakan respirasi eksternal. Itu pertukaran udara dari paru masuk ke dalam sirkulasi. Prosesnya namanya apa? Ya, itu kan istilahnya. Prosesnya menggunakan transport apa? Difusi. Difusi Pak. Difusi ada berapa? Ayo, difusi mesti pasif. Difusi sederhana, simple diffusion. Apalagi difusi itu fasilitasi, ya, fasilitated diffusion. Kalau ini karena komponennya oksigen dan CO2, kenapa difusi sederhana? Karena kaitannya dengan kecepatan difusi ya, itu mempengaruhi nanti jumlah dari tekanan arteri oksigen. Nah, nanti mempengaruhi hipoksemia, nanti terkait dengan analisis gas darah. Ya, jadi ini Anda harus tahu pada kondisi di sini kenapa kok dia itu bisa difusi yang sederhana. Artinya dia mudah ya masuk dan keluar melalui membran sel. Bedanya ventilasi dengan difusi apa? Sama-sama pertukaran udara tak? Bedanya apa? Kelihatan banget tuh ini dengan ini kelihatan. Bedanya melalui membran dan tidak melalui membran. Ini tidak melalui membran kan? Berarti faktor yang menentukan nanti ini tidak ada yang menggunakan membran. Tetapi di sini jelas faktor utamanya adalah membran sel. Berarti komponen di sini dia harus bagaimana? Harus supaya dia difusi sederhana, variabel ya, berarti harus larut dalam lemak ya, karena membran kita ini adalah apa? Lipid phospholipid bilayer ya. Oh, ini Mas siapa tadi Mas? Enggak, Mas yang jawab tadi. Kedua. Ya, namanya siapa? Oke. Kemudian di sini selain dari dia itu larut dalam lemak, oksigen dan CO2 itu larut dalam lemak. Ya. Nah, nanti kalau difusi selain dari larut dalam lemak dia harus ada apa? Kalau tekanannya sama kira-kira terjadi pergerakan tidak? Ya, berarti harus ada perbedaan tekanan. Begitu pula yang ada di sini, ya harus ada perbedaan tekanan. Pertanyaannya, dari udara luar, ini ventilasi dulu ya. Dari udara luar masuk ke dalam paru. Kalau kita diam saja seperti ini, tidak melakukan apa-apa, kira-kira tekanan atmosfer dengan dalam rongga dada kita itu sama atau berbeda? Tidak, diam aja ini, tidak apa-apain. Berarti supaya terjadi aliran dari luar ke dalam, tekanan di dalam rongga dada harus lebih rendah. Betul. Tekanan di luar 1 atmosfer, tekanan di dalam minus 1 atmosfer, harus begitu kan ya? Seperti tabel yang sudah saya sebutkan itu tadi.
satu ini kira-kira kok bisa begitu? Kok bisa rongga dada kita tekanannya bisa menjadi minus 1 atmosfer? Kira-kira apa mekanismenya? Ada yang tahu? Volumenya meningkat, ya, karena Anda masih ingat hukum fluida ya. Fluida itu termasuk cairan dan gas ya. Tekanan atau P kali V sama dengan C. Artinya tekanan berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau tekanannya itu meningkat, berarti volumenya menurun. Kalau tekanannya turun, berarti volumenya meningkat. Caranya bisa meningkat bagaimana? Meningkatkan dengan cara, kalau berbeda dengan cara inspirasinya ya. Inspirasi itu apa? Montasinya kontraksi diafragma akan mengakibatkan bagaimana? Diafragma itu pada saat keadaan relaksasi bagaimana? Ya, seperti kubah begini ya. Artinya ruangan di atasnya menjadi lebih sempit, ya kan? Kalau dia kontraksi, dia akan flat seperti ini. Jadi sudah sepertiga sendiri dari jumlah peningkatan rongga dada. Jadi utama yang pertama adalah diafragma. Yang kedua, ya, rongga dada. Namanya adalah kosta, ya. Yang mengangkat kosta ke depan dan ke samping itu siapa? Otot-otot pernafasan, terutama yang dasar yaitu otot interosseus externus. Oke. Sampai di sini berarti rongga dada siap, ya. Udara bisa masuk ke dalam paru. Kalau kemudian tekanannya menjadi minus 1 atmosfer tadi. Tetapi pertanyaan saya, apakah 1 atmosfer ini hanya disebabkan karena peningkatan volume rongga dada saja, atau ada faktor yang lainnya? Rongga dada membesar, tapi parunya diam saja. Restrik, kira-kira tekanannya bisa minus 1 atmosfer atau tidak? Ya, jadi dalamnya itu ibaratnya ini wadahnya, ada balonnya. Nah, balonnya ini dia juga harus bisa mengembang. Faktor yang mempengaruhi pengembangan paru namanya compliance paru. Kalau dia bisa mengempis namanya recoil, ya. Compliance dan recoil ini ada banyak faktor. Saya mau menyampaikan compliance paru ditentukan oleh apa saja. Ini ada asisten anatomi, asisten histologi, ada belum ya. Minat saya ya. Minat menjadi. Kalau parunya itu dia bisa mengembang sebesar-besarnya seperti balon yang ditiup. Balon itu kalau elastis ditiup dengan tekanan 1, tetapi kalau yang rigid kaku ditiup dengan tekanan 10, kira-kira mengembung yang mana? 1, tapi kemudian dia elastis. Berarti faktor pertama apa? Jaringan paru, ya. Jaringan berikutnya adalah jaringan elastis. Kemarin itu sudah ya. Pertama organ itu disusun oleh jaringan elastis, ya. Jaringan elastis bisa berganti menjadi jaringan yang lain tidak kok. Terus jadi restrik itu kenapa kira-kira? Menjadi terbatas itu kenapa kira-kira? Karena jaringan elastisnya diganti menjadi jaringan fibrotik. Ya, pada kasus apa seperti itu? Belum tahu ya. Contohnya yang kemarin diperingati
ya, tuberkulosis paru. Ya. Ini nanti penyembuhannya jaringan elastisnya akan dijaringan. Jadi kenapa ada orang TB paru itu bisa sesak napas? Ya, karena dia kelainannya adalah restriksi. Nanti untuk pemeriksaan uji fungsi parunya Anda akan melakukan pemeriksaan yang namanya uji kapasitas vital. Ya, jadi inspirasi maksimal, kemudian ekspirasi maksimal. Ya, ini nanti Anda mengukur namanya kapasitas vital. Ya. Nanti rasio kapasitas vital dibagi dengan kapasitas vital prediksi, ketemu lebih dari 80%, berarti di situ Anda tidak mengalami restriksi paru. Artinya parunya mengembang lebih dari 80% dari kapasitas Anda, itu sudah termasuk normal. Tapi kalau kapasitas mengembangnya paru kurang dari 80%, itu namanya restriktif. Berarti dia itu susah ya untuk diberikan tekanan ini intrapulmoner atau intraalveolar. Ya. Apalagi faktor yang menyebabkan paru itu nggak mau mengembang atau tidak mau compliance. Misalnya penyakit-penyakitnya nanti banyak sekali ya. Kalau kemudian Anda tekan misalnya pneumonia ya, radang paru itu juga bisa radang restriktif. Kemudian fibrosis paru misalnya ya. Yang kemudian jaringan elastis diganti dengan jaringan fibro. Ada yang tahu apalagi paru itu supaya tidak kolaps harus ada yang menjaga tekanan permukaannya. Siapa dia? Bukan tegangan dalam alveolus. Surfaktan. Surfaktan itu sangat penting untuk menjaga paru. Kolaps paru ya, gembos. Paru itu kan harus membuka. Ya, kalau dia gembos, dia berarti tegangan permukaannya tidak terjaga oleh surfaktan. Pada kasus apa surfaktan itu rendah? Bayi prematur, ya. Bayi prematur parunya belum matang, ya. Atau tipe 2-nya belum menghasilkan surfaktan yang cukup, sehingga dia. Nah, sementara bayi baru lahir itu untuk membuka paru pertama kali supaya tidak kolaps tadi, dia nggak bisa hanya dikasih 1 atmosfer ini, 1 atmosfer ini untuk membuka. Jadi waktu di dalam kandungan kan paru itu tidak bekerja ya, paru itu kolaps. Nah, begitu lahir membuka paru pertama kali itu butuh tekanan minus 60 atmosfer, yang 60 kali lipat daripada kita bernafas biasa. Pernafasan kedua 40, pernafasan kedua 20, dan akhirnya bisa mencapai seperti orang dewasa setelah beberapa jam. Ya, maka di awal-awal itu pasti bayi baru lahir itu asfiksia itu masih fisiologis ya, karena dia proses adaptasi dari tadinya tidak bernafas menjadi bernafas. Ya. Nah ini, sementara bayi prematur sudah tekanan yang dibutuhkan itu lebih tinggi, tambah lagi dia itu apa? Surfaktannya kurang, jadi dengan minus 60 saja tidak bisa membuka paru. Makanya pasien ini diberikan tambahan pertolongan, yaitu diberikan tekanan ventilasi negatif. Kalau belum memungkinkan diberi tambahan tekanan
sampai di sini. Setelah itu yang kedua, faktor yang menentukan setelah tekanan intraalveoler adalah tekanan intrapleural. Meskipun dinding dada itu sudah bisa membesar, volumenya meningkat, paru sudah bisa compliance, jalan nafas tidak terganggu, lancar, tidak ada obstruksi, tapi kalau pleuranya bermasalah, ini parunya juga tetap tidak mau mengembang. Iya. Programnya juga ini. Berarti syarat untuk memungkinkan paru itu mengembang, selain dari intraalveoler, harus ada juga tekanan yang ada di luar, yaitu tekanan intrapleural. Yang kondisinya harus apa? Tekanannya harus negatif. Nah, itu minus 3 sampai minus 6 selalu negatif tekanan intrapleural. Kenapa negatif? Karena vakum pleural ada isinya ya? Kosongan atau ada isinya? Ada isinya, cairan serus sedikit ya. Itu yang mengakibatkan tekanannya menjadi negatif. Kalau isinya itu penuh, tekanannya menjadi positif, hilang tekanan negatifnya. Nah, jadi kalau vakum pleural diisi oleh sesuatu yang lain, entah itu udara, entah itu cairan, entah itu pus ya, penanah dan yang lainnya, maka dia akan mengakibatkan parunya menjadi kolaps karena tekanan negatif pada pleural menjadi hilang. Hilangnya negativitas tekanan intrapleural. Contohnya pada apa? Ya, saya ditusuk dari belakang, menembus pleural, udara akan masuk ke dalam pleural. Namanya pneumotorak. Kalau seperti ini, pneumotorak ya misalnya, kalau Anda berikan oksigen, kira-kira bisa nggak masuk ke dalam paru sini? Teratasi sesak nafasnya. Ini sesak nafas hebat ya. Ini kasus yang skenario SDD yang tahun lalu. Ini 2 tahun lalu. Kira-kira bisa nggak oksigen masuk ke sini? Tidak ya. Kenapa? Karena parunya kolaps, dia nggak bisa mengembang. Jadi di sini dia harus dikeluarkan dulu ya udaranya, cairannya. Ya misalnya kalau udara batuk pneumotorak, kalau cairan hidrotorak, kalau ada darahnya namanya hematotorak, kalau ada nanahnya namanya piotorak ya, itu harus dikeluarkan dulu dengan WSD, water drainase, troposentesis kalau misalnya memang tidak terlalu banyak. Kalau seperti ini sampai kolaps ya nggak bisa ya pakai WSD. Ini Anda sudah mulai mengenal klinis ya, sehingga nanti Anda nyambung ya ketika Anda kuliah di blok 5.1. Blok 5.1 nanti saya kasih kuliah ini lagi, tak tanyain nanti yo pada belum bisa. Jadi ada di blok 2.2, 5.1 ya, nanti bingung lagi ya, karena ini langsung dihubungkan dengan klinis sudah dari sejak blok 2 ya. Terus
sehingga tidak efektif untuk mengangkat kontraksi muskulus interkostalis eksternunya, tidak bisa mengangkat dari dinding dada, sehingga tetap saja juga terjadi sesak nafas meskipun intrapleural dan alveolarnya baik-baik saja. Paham ya sampai di sini? Berarti faktor yang mempengaruhi ventilasi itu ada berapa? Banyak pokoknya ya. 6 kalau nggak salah saya hitung ya. Dari rongga dada, kemudian dari paru, dari jaringan parunya, surfaktannya, kemudian dari jalan nafas ya, kemudian kenapa fungsi tadi, kemudian juga dari tekanan intrapleural. Selanjutnya, waktu saya masih ada. Yang ketiga, alveolusnya juga mudah kolaps, apalagi kemudian lansia ini
dikeluhkan adalah sesak nafas, batuk, ya, karena refleks batuknya juga tidak baik, ya, karena silianya juga sudah tidak berfungsi. Nah, nanti kalau Anda masuk ke blok geriatri, ya, kalau sekarang namanya life cycle, ya, life cycle itu ada pediatri dan geriatri. Itu nanti Anda akan bisa tahu bagaimana patogenesis dari terjadinya imobilisasi yang mengakibatkan terjadinya sesak nafas. Jadi karena pengaruh faktor dead space dan juga adanya tadi, ya, kolaps dari jalan nafas. Nah, karena adanya dead space ini, tidak semua udara yang dari paru itu bisa masuk ke dalam sirkulasi, sehingga kita mengenal adanya ventilasi alveoler dan ventilasi semenit. Ini mirip, ya. Oke, namanya di sini total pulmonary ventilation. Ini kalau bahasa Indonesianya namanya ventilasi semenit. Kalau ini ventilasi alveoler. Ini berarti yang masuk ke dalam nanti masuk ke dalam paru dan kemudian berdifusi. Jadi karena adanya jalan nafas yang mempunyai dead space tadi, maka volume tidal harus dikurangi dulu dengan dead space. Ya, jadi ventilasi alveolernya adalah frekuensi bernafas dikalikan volume tidal yang sudah dikurangi dengan dead space, hasilnya adalah ventilasi alveoler. Jadi kalau volume semenitnya itu ventilasi semenitnya 6.000, ventilasi alveolernya 4.200. Ini fisiologis normal, ya, bukan karena adanya defek, bukan karena adanya obstruksi. Ya, memang ini secara fisiologisnya normal seperti ini. Jadi ketika oksigen itu masuk di jalan nafas berapa? Tekanan parsialnya. Oksigen itu jumlahnya berapa? Berapa persen dari udara atmosfer? 20% atau berapa? 20% ya, 20% kalau yang masuk di dalam paru itu sampai kemudian nanti persentasenya jadi 160 gitu ya, hitungannya ada itu. Tetapi sampai ke alveoler ini hanya 104 ya. Jadi yang masuk menjadi dead space ini ya itu akan meningkat kalau kita lihat dari tekanan parsialnya. Nah, maka nanti tekanan parsial dari paru sampai ke arteri itu juga berbeda. Dari 104 masuk ke arteri hanya 100 mm saja. Itu juga masih normal ya, karena adanya proses difusi, tapi tidak semuanya akan masuk ke dalam sirkulasi karena ada namanya apa? Volume residu ya. Jadi tidak semua udara yang masuk sampai ke dalam paru itu akan didifusikan, ditransportasikan ke sirkulasi ya. Tetapi itu ada nilainya, ambang batasnya berapa, itu namanya ini nanti. Nah, ini namanya AA gradient, perbedaan antara tekanan parsial oksigen A besar itu alveoler dibandingkan dengan A kecil ini arteri. Normalnya kurang dari 10 mm Hg. Tadi kan dari 104 menjadi 100, berarti masih normal. Tapi kalau misalnya di alveoler ini 104, di arterinya cuma 60, nah berarti AA gradiennya meningkat, gitu. Berarti selisihnya berapa? 44 gitu ya. Berarti kan meningkat. Kalau meningkat berarti di sini kemungkinannya ada defek difusi dan defek VQ
jauh. Selain tadi faktor-faktor yang mengantarkan dia sampai ke paru, nanti ada faktor yang lain terkait dengan faktor difusi. Nah, faktor difusi itu membran tadi kan, selain larutnya dalam lemak, dia juga harus apa? Membrannya itu harus tipis ya, selapis, kemudian dia harus luas, dia kemudian ada pergerakan molekul, ya ini suhunya juga terpengaruh, kemudian solubilitas tadi larutan, kemudian adalah perbedaan tekanan. Jadi nanti juga akan mempengaruhi kecepatan difusi. Nah, tetapi jika nanti ini membrannya ini ada masalah, membran difusinya, maka terjadi hipoksemia. Itu apa hipoksemia? Tekanan oksigen rendah pada sirkulasi, ya. Hipoksia, kekurangan oksigen pada jaringan, ya. Nah, bedakan. Kalau hipoksemia ini berarti di pembuluh darah, di sirkulasi. Nah, sirkulasi ini ada dua, normal, hipoksemianya normal. Memang dari awalnya itu dia nggak dapat oksigen, contohnya Anda naik gunung, ya toh. Terus Anda hipoksemia bukan karena kelainan difusi, tapi karena memang jumlah awalnya oksigennya ya rendah. Kalau Anda semakin tinggi naik gunung kan berarti tekanan oksigennya semakin menurun, ya kan? Berarti Anda sesak nafas, tapi sesak nafasnya bukan karena kelainan di dalam ventilasi maupun difusi, tetapi kelainannya karena inputnya, intake-nya yang memang sudah dari awal rendah, ya. Jadi berarti yang ini high altitude, ya. Jadi dia normal, apa? AA gradiennya normal. Di sini misalnya 80, di sini juga 80. Jadi di sini turun, tapi turunnya itu berarti 80 kurang 80 kan masih kurang dari 10. Berarti AA gradiennya tidak meningkat. Meskipun nanti dia juga hipoksemia kan. Jadi hipoksemia itu berarti tekanan oksigen kurang dari 100 mmHg. Ini ada angka-angkanya ya di kuliah yang kedua. Tetapi tetapi kalau kelainannya pada defek difusi, ini paru normal ya. Normal itu bentuknya ya begini. Paru kita ini bentuknya tadi kan bulat-bulat alveolus ya. Itu kalau dibelah terus kita jembrengkan gitu, luasnya berapa? Ya tahu? Paru kita ini semua, ini parunya 100 mm persegi. Ya, sama ruangan ini luasnya Pak? Luas kita, ya tahu? Ini luas permukaan membran difusi ini menentukan kecepatan difusi. Kalau paranormal begini, kecepatan difusinya kan otomatis masuk ke dalam sirkulasi juga cepat. Ya berarti ini misalnya 100, di sini juga 100. Ya berarti gradiennya normal. Ya. Sekarang kalau ini tuh bentuk dari permukaan membran difusinya rusak. Kalau tadinya itu begini, ini berarti luas permukaannya luas ya, menjadi ini. Berarti luas permukaannya berkurang jauh. Nah, ini terjadinya pada apa toh emfisema ini? Komplikasi asma bronkial kronis. Asma bronkial itu kan kayaknya obstruktif, tapi kalau dia sudah kronis, dia air trap. Jadi udaranya itu terjebak, volume residualnya meningkat, kapasitas residualnya juga meningkat. Nah, dia di sini akan merusak membran karena dia udaranya itu nggak bisa keluar kan, karena dia kalau Anda pemeriksaan
bunyi nafas itu ada suara tambahnya wheezing. Wheezingnya itu pada akhir ekspirasi. Jadi dia mengeluarkannya yang sulit, masuknya nggak apa-apa, bisa. Nah, berarti dia air trap di sini, udaranya itu masuk tapi nggak bisa keluar, terjebak di sini. Maka juga pada saat nanti kita bahas keseimbangan asam basa, pada asam proteinal dan emfysen, itu biasanya dia mengalami asidosis respiratorik. Karena apa? Di sini CO2 itu komponen asam. Ya. Jadi ini mengurangi luas permukaan dari difusi, sehingga di sininya normal 100, tapi di sininya bisa 60. Nah, jadi perbedaannya 40 misalnya, berarti ini di sini terjadi hipoksemia dengan AA gradien meningkat. Paham? Ini pasti keluar sudah pasti. Ya, karena ini pemahaman yang penting ya, tapi ini soalnya bisa berbeda-beda nanti. Tetapi prinsip ini Anda harus tahu ya, bagaimana alurnya dari atmosfer sampai masuk ke dalam alveoler sampai kemudian masuk ke dalam sirkulasi. Faktor apa saja yang mempengaruhi? Kenapa kok bisa berbeda? Nah, ini Anda bisa membedakan itu nanti ketika Anda melakukan analisis gas darah. Ya, di alveoli sekian, kok di sirkulasi sekian. Nah, berarti ini ada kerusakan atau defek pada bagian difusi atau bagian perfusi atau bagian jalan nafasnya. Atau memang dari analisis dan dia setelah dari puncak ketinggian di sini. Oke? Jelas ya? Kalau sudah jelas kita cukupkan saja ya. Ini berikutnya nanti sama ya, brotik ini kalau dia menebal ya. Kemudian kalau ini udem paru, ini kalau dia jaraknya jauh ya. Nanti kita bahas pada saat difusi hari Senin ya. Hari Senin kalau bisa ya di semua. Nah, kalau yang hadir nanti tidak bisa memahami apa yang disampaikan. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Biar siap-siap untuk buka puasa ya. Sekarang ada takjil luar katanya.